Mereka sekarang yakin bahwa kondisi fiskal kita baik dan mereka bilang bahwa mereka hampir pasti akan membeli Panda Bond yang akan kita terbitkan. Menteri Keuangan Purbayu Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Cina, Rabu 17 Juni 2026. Salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Cina Lan Fon adalah dukungan Cina terhadap penerbitan Panda Bond oleh pemerintah Indonesia. Apa itu Panda Bond dan seberapa besar pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia? Kita bahas. Panda Bond adalah surat utang yang dijual di pasar keuangan Cina dan menggunakan mata uang yuan atau renminbi. Melalui instrumen ini, penerbit dapat memperoleh pendanaan langsung dari investor di Cina yang dikenal memiliki pasar keuangan besar dan banyak investor. Namun untuk menerbitkan Panda Bond ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan otoritas keuangan Cina. Instrumen ini umumnya diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan negara, lembaga internasional, atau perusahaan besar dari berbagai negara. Dana yang diperoleh kemudian dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari membiayai anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga investasi. Karena itu, Panda Bond menjadi salah satu pilihan pendanaan yang menarik bagi banyak negara dan perusahaan asing. Indonesia juga tengah menjajaki penerbitan Panda Bond sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Melalui langkah ini, Indonesia ingin menjangkau lebih banyak investor, memperoleh pendanaan yang lebih kompetitif, serta mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dalam dolar Amerika Serikat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Panda Bond dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat ketahanan pembiayaan nasional. Penerbitan Panda Bond ditargetkan berlangsung pada akhir Juni atau awal Juli 2026. Selain itu, memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Cina, instrumen ini juga diharapkan mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral atau local currency transaction, serta memperdalam kerjasama keuangan kedua negara. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pemerintah bertemu investor di Cina untuk memaparkan kondisi terkini perekonomian Indonesia sekaligus menjelang penerbitan perdana Panda Bond. Hingga akhir Mei 2026 realisasi pembiayaan APBN telah mencapai 379,4 triliun rupiah atau 55,1% dari target tahun ini untuk menutup defisit APBN sebesar 689,1 triliun rupiah. Panda Bond sebenarnya bukan hal baru. Kompas mencatat pada 2018, Bank of China mendorong penerbitan obligasi berdenominasi renminbi oleh korporasi Indonesia sebagai alternatif sumber pembiayaan selain obligasi berdenominasi dolar AS. Renminbi sendiri telah ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF sebagai mata uang internasional kelima setelah dolar AS, euro, pound sterling, dan yen. Instrumen ini juga menawarkan fasilitas lindung nilai atau hedging serta kupon yang relatif menarik bagi penerbit, yakni sekitar 5 hingga 5,5%. Ekonom Global Market Maybank Indonesia Mirdal Gunarto menilai langkah pemerintah memasuki pasar obligasi Cina merupakan strategi yang tepat untuk memperluas pilihan pembiayaan di tengah ketidakpastian global. Daya tarik instrumen ini ditopang oleh likuiditas pasar keuangan Cina yang besar dan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Selain itu, momentum penerbitannya dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan pada pasar obligasi berdenominasi dolar AS yang masih dibayangi ketidakpastian arah suku bunga Amerika Serikat. Sementara itu, Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia, Salvian Fernando menilai Panda Bond semakin relevan seiring meningkatnya peran yuan dalam perdagangan dan sistem keuangan global. Menurutnya, pasar obligasi Cina memiliki likuiditas yang sangat besar dengan potensi permintaan yang kuat. Peluang penyerapan obligasi Indonesia pun tetap terbuka selama pemerintah mampu menawarkan imbal hasil yang kompetitif serta menjaga kepercayaan investor. Sahabat Kompas, mampukah Panda Bond menjadi sumber pembiayaan baru yang lebih murah dan memperkuat ketahanan fiskal Indonesia? Pada akhirnya, keberhasilan instrumen ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor dan mengelola pembiayaan secara produktif bagi perekonomian nasional.